Anak muda, begini caranya memilih pemimpin. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. 2024 merupakan agenda pemilu untuk menentukan siapa yang akan memimpin bangsa Indonesia selama 4 tahun ke depan. Rene Suhardono yang seorang penulis dan life coach akan membagikan kriteria pemimpin menurut sudut pandangnya. Bagaimana kita menyikapi berita-berita di sosial media tentang pasangan capres maupun cawapres yang terkadang saling menyudutkan salah satu pihak. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, terima kasih untuk tetap mendukung channel ini, kemudian ngasih kritik, saran, masukan, atau juga mungkin ide tema yang akan kita bawakan. Nah, hari ini juga kita akan mencoba mengulas dan membuka kepala kita deh. Kira-kira kita memilih sesuatu itu alasannya apa sih gitu. Bersama kita sudah ada motivator anak muda yang luar biasa nih. Saya udah berapa kali kecambuk-cambuk dengan kata-kata beliau. Oke, langsung saja kita ketemu dengan Mas Rene Suhardono. Assalamualaikum. Aris, senang banget, Masya Allah. Terakhir dua setengah tahun lalu masih zaman pandemi, kita lewat online. Benar, Ya, benar. Dan Mas Rene masih di Ancol itu ya? Masih Masih di Ancol itu Masih. ya. Dan kalau teman-teman perhatikan beliau nih, kalau ngomong jangan kaget, kita akan ketabok gitu ya. Aduh. Ketampar, ketabok, kadang-kadang arah kita pikiran ke sana, beliau lewat angle yang berbeda. Nah, ini unik nih. Sebelum kita ngobrolin mengenai apa sih yang mesti kita lakukan pada saat kita harus menentukan sebuah pilihan, ada buku namanya Your Career Workbook. Ini tentang apa, Mas? sebenarnya karena memahami anak-anak sekarang males baca dari halaman depan ke tuntas tuh hampir jarang banget deh. Berapa di antara kawan-kawan yang terakhir selain Al-Quran membaca dari halaman awal sampai halaman akhir. Sedikit sekali. Ya. Jadi memang ini bentuknya workbook, Ri, untuk supaya orang bisa belajar menyelami dirinya. Karena kan tadi bicara soal problem memilih pemimpin. Problemnya juga bukan memilih pemimpin, problemnya juga bagaimana saya bisa memantaskan diri saya untuk memilih pemimpin terbaik. Karena jangan-jangan tadi kan Ari udah bilang, keputusan-keputusan saya dalam hidup ini termasuk salah satunya memilih pemimpin, itu tidak dilandasi kaidah yang baik. Cuman didasari gue bisa dapat apa nih? Iya. Gitu. Ya, kan? Oh, pragmatis itu ya? Pragmatis. Atau yang gue kayaknya sukanya kayak begini. Tanpa benar-benar bisa mendalami. Nah, kualitas pemimpin kita itu sejalan dengan kualitas kita. Jadi buku ini ajakannya adalah meningkatkan kualitas. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas adalah dengan mengenali diri. Cara mengenali diri paling efektif ternyata adalah dengan menguliti diri. Menguliti diri dari ego-ego yang menempel pada kita. Jadi buku ini ajakan untuk menguliti diri dan mengusung kebersyukuran. Masya Allah. Ini sebenarnya obrolannya masuknya ke spiritual nih jatuhnya. Tahu kenapa? Ada seperti sebuah sirah gitu ya. Bagaimana pemimpin dari kaum tersebut adalah penggambaran dari kaum itu. Ya. Gitu. Jadi sebelum kita komplain tentang pemimpin kita, refleksi dulu bahwa itulah pemimpin yang paling pantas untuk tingkatan kita saat ini. Baik itu kecerdasan intelektual, emosi, spiritual, termasuk kepantasan dari bersemua aspek yang ada. Jadi ngebayang nggak? Setiap kali kita komplain tentang pemimpin kita, sebenarnya itu bentuk komplain pada diri sendiri. Berarti memang kualitas kita tuh emang Baru segitu. segitu. Iya. Sama halnya seperti kita komplain kepada anak kita atau komplain kepada istri kita. Ya, Berarti emang kamu tipenya begitu misalnya. Atau dia komplain sama kita, berarti misalnya gini, anak kita kayak bagaimana misalnya, ya kamu didiknya begitu, biar begitu gambaran Iya. kamu. Dan sebenarnya yang diminta adalah kita menyonar diri sendiri nih. iya. Masya Allah. Gitu. Dan itu yang kadang-kadang suka problematik karena kita paling seneng ngomentarin yang ada di depan mata, tapi paling susah ngomentarin yang ada di depan kaca, betul. Iya benar. Iya kan? Benar. Karena Kayak paling benar yang depan kaca, Gua yang salah terus depan mata. Gitu. Iya, gue baik-baik aja.
gitu kan. Selama ini nggak ada masalah kok, oke kok. Dan sistem yang kita pilih, demokrasi. Demokrasi itu kan one man one vote. Rene 1 vote, si Ujang 1 vote, si Bambang 1 vote, Michael tadi 1 vote. Namanya bisa jadi Muhammad Michael loh. Anyway, Iya kan gitu, Iya, benar, kita nggak jadi tahu ya. jadi ada yang menarik tentang demokrasi ini, Ri. Demokrasi itu sistem yang paling menjanjikan, tapi yang paling sulit untuk bisa mencapai hasil optimal. Sebenarnya ya kalau nanti kita menarik tuh kata-kata Mas Rene, tapi kalau ngomong demokrasi belakangan agak fail ketika UN voting secara demokrasi ternyata hasilnya non ceasefire. Iya kan? Itu kan maksudnya menjanjikan tapi nggak terjadi gitu. Artinya apa? Ada problem di tatanan demokrasi yang dipilih di UN. Kalau katanya one nation, one vote, berarti tidak boleh dong ada aturan yang menyalahi itu. Aturan yang tidak demokratis. Betul nggak? Iya. Berarti sama dengan kita. Kalau kita sekarang adalah negara demokrasi, apabila ada yang tidak demokratis, kesalahannya bukan pada demokrasinya. Kesalahannya pada pelaksanaan demokrasi itu. Dan obatnya, setiap permasalahan di negara yang tidak di negara demokrasi, tahu nggak apa? Apa tuh? Menjadikan lebih demokratis. Kayak di UN, problemnya itu bukan macam-macam, cuman satu. Jadikan UN lebih demokratis. Bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang punya hak veto. Iya. Benar kan? Nggak fair juga ya sebenarnya kalau gitu. Berarti sebenarnya lo nggak demokratis dong. Lo otokratis. Otokratis itu kan sesuai dengan apa yang gue mau. Kenapa? Karena gue lebih gede badannya. Karena temen gue lebih banyak. Karena senjata gue lebih banyak. Berarti udah bukan demokrasi. Sudah meninggalkan konsep demokrasi. Kalau ini pertanyaan aja ya, maksudnya jangan sampai disalahartikan. Kalau dalam pemilihan di Indonesia kan ada presidential threshold yang sudah 20% duluan tuh. Itu kan seperti hak veto juga tuh kan di sana kan. Mirip-mirip kan gitu. Nah kalau menurut pandangan Mas Rene bagaimana? Kalau kita ingin menjadi sepenuhnya demokrasi, ya pasti akan sepenuhnya lebih rumit. Dan sepenuhnya lebih rumit itu artinya semua suara harus dihargai. Termasuk yang ingin memperkenalkan calon di luar partai. Kan sekarang yang bisa melakukan itu hanya partai. Iya. Makanya ada minimum threshold itu tadi. Iya kan? Iya, tapi kalau emang sudah dipilih, ya kita jalanin aja dengan yang sudah ada. Lawang yang ada sekarang aja belum sepenuhnya demokratis. Gimana cara kita menjadikan ini lebih demokratis? Itu PR-nya. Kan gini, kalau pemerintahan yang kayak model kerajaan, itu kan bisa... Monarki itu absolutely bagus atau absolutely buruk. Kalau rajanya baik, beres, pasti beres semua. Bener nggak? Tapi kalau rajanya ngaco, pasti hancur semua. Bener nggak? Kita ini kan memang secara sadar memilih untuk mengocok ulang setiap 5 tahun. Supaya ada kesempatan buat menakar yang udah terjadi kemarin gimana. Gitu. Jadi obat dari problem masalah di negara demokrasi adalah memastikan menjadi semakin demokratis. Udah itu aja. Malah jadi masalah itu. Maksudnya? Malah jadi masalahnya maksudnya. Obatnya adalah dengan menjadikan semakin demokratis. Bukan mencari sistem lain. Gitu. Jadi bukan dengan menyalahkan orang per orang, bukan, jadikan aja demokratis. Segala cara untuk memastikan ini menjadi demokratis, udah itu aja. Aduh, Masya Allah. Nah, PR-nya kalau kita memang udah sepakat mau menjalankan demokrasi, kualitas orang yang milihnya gimana? Nah itu. Ini gimana ya Mas kira-kira nih? Di zaman sekarang kan beda dengan pemilih sekarang nih, beda dengan pemilih 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Bedanya gimana, Ri? Pemilih sekarang itu ada yang sama, ada yang beda. Banyak yang waktu 10 tahun lalu belum milih. Nah, sekarang yang anak-anak muda sekarang nih kebanyakan adalah anak-anak yang terbentuk dengan media yang ada di zaman inilah gitu. Untuk yang milih sekarang dulu masih 7 tahun. 10 tahun yang lalu lah misalnya kan. Gitu. Sekarang banyak terbentuk dengan anak sekarang nih jarang yang baca sejarah. Contohnya gitu.
mereka tuh orang-orang fasad gitu ya, misalnya kayak sosial medianya mereka kan skip generation. 3 detik nggak menghibur lu, dia akan ganti. 3 detik nggak kira-kira entertain lu, dia akan ganti gitu. Kemudian dia merasa bahwa akan ada jutaan konten yang menanti untuk menghibur dia hanya sebatas antara jempol dengan ininya doang, device-nya doang. Jadi apa yang terlihat di permukaan lah yang lebih mudah untuk masuk ke dalam kepalanya dia gitu. Jadi untuk menelusuri si rohnya seperti apa, gimana segala macam, itu kayaknya sekarang ini mungkin karena generasinya sekarang generasi yang lebih cepat fast moving ya, maksudnya ibaratnya kayaknya semua harus serba, jadi timing gitu, semua serba timing gitu kan. Mau makan kita nggak perlu capek-capek ke sana, makan kemari, gitu. Jadi maksudnya dia kepengen jadi sesuatu yang objeknya mereka. Pada saat dia objeknya mereka, dikit-dikit pengen victim misalnya. Dikit-dikit misalnya itu curhat di medsos. Karena the world, dia senternya rasanya. Banyak kan, nggak semua sih teman-teman semuanya. Nah, sekarang ini untuk kadang-kadang membahasakan kepada anak-anak zaman sekarang itu sesuatu yang mudah dicerna dan gampang ada di permukaan. Contoh mungkin sosial media. Viral is the target gitu, misalnya kan gitu. Jadi apapun itu, cara komunikasinya bagaimana yang mudah untuk mendapatkan viralan. Dan sekarang menurut Mas Rene bagaimana? Apa pendapat dengan itu atau kemudian kalau zaman kita. Jadi problemnya boleh aku bilang gini, bener nggak, Rik? Problemnya itu bukan karena nggak ada informasi. Karena kalau kita dulu kan problemnya informasi susah dicari. Ya. Kalau sekarang informasi banyak. Kegampangan. Terlalu banyak. Jadi isunya bukan informasi, isunya namanya distraction. Bener nggak? Ya, jadi bukan gue pribadi memilih untuk punya harapan besar kepada anak-anak muda, kepada mereka yang milenial, mereka yang zilenial, ya Generation Z, atau bahkan Generation Alpha yang baru mulai bermunculan sekarang. Kenapa? Karena gue lebih mudah beroperasi dengan harapan. Harapan gue adalah pada waktunya, dan ini udah ditandai dengan anak-anak Generation Z yang jauh lebih mindful dibandingkan Generation Millennial, mereka akan menyadari sebenarnya yang gue butuhin lebih banyak distraksi atau lebih baik fokus. Kan isunya sebenarnya itu. Ya kan? Dan sekarang pertanyaannya gini, apa yang membuat anak-anak itu sulit fokus dan mudah terdistraksi? Orang tuanya. Karena pada saat kita mulai nggak ngerti lagi mesti ngomong apa sama anak, Nina, main aja. Betul nggak? Steve Jobs itu, Ri, waktu dia bikin iPad tahun 2007, mendiang Steve Jobs. Ada satu wawancara yang menarik banget dengan wartawan New York Times. Wartawan New York Times-nya kurang lebih bilang gini, Steve, anak lu tuh pasti happy banget karena bapaknya kan produsen iPad. Itu iPad pertama diperkenalkan. Ya. Terus, tahu nggak jawaban Steve Jobs apa? Oh, no. Saya tidak akan memberikan akses teknologi kepada anak saya sebelum saya paham dampak teknologi itu kepada dia. Ini penemu iPad. Penemunya. Tidak serta-merta mengizinkan anak untuk menggunakan teknologi itu. Nah gue kemarin sama istri gue di PIM, ini selalu ceritanya sampai bosen orang mendengar ya. Gue ketemu, gue ngelihat satu keluarga, bapak, ibu, 3 anak, semuanya di meja makan anaknya begini. Pas gue ngeliat ke kaca, keluarga gue. Bener kayak iya. Kenapa? Bahkan gue pun bersalah. Jadi atas apa yang terjadi di milenial, atas apa yang terjadi di Generation Z, itu potret kegagalan kita sebagai orang tuanya dalam membuat mereka jadi urakan menggunakan teknologi. Karena teknologi ini alat loh. Alat tuh bisa berguna, alat bisa berbahaya. Ya pisau, kalau di tangan chef handal jadi karya yang istimewa. Pisau dikasih ke pembunuh, ke tukang begal, yang ada korban mutilasi. Semua. Ya, betul nggak? Jadi isunya sebenarnya bukan alatnya. Isunya itu penggunaan kepada alat itu. Laik, lahwa. Itu problem kita. Tidaklah hidup ini isinya cuma dari satu hiburan, amusement, perbanding-bandingan mana yang lebih keren, mana yang lebih asik. Itu kan tanda kegagalan kita mendidik generasi selanjutnya. Benar. Jadi kalau kita punya acara membantu anak-anak muda untuk bisa lebih fokus, untuk bisa mengendalikan distraksi, dan di buku ini juga bicara soal distraction, itu akan lebih baik.
kuncinya sebenarnya di situ. Karena gini, mereka itu sangat cerdas untuk bisa ngelihat mana yang palsu, mana yang genuine. Mana yang bisa. setting. Mana yang setting. Iya. Kan kelihatan. Anak sekarang nggak suka tuh yang videonya terlalu klimis gitu ya, terlalu kelihatan di setting, Flawless diatur. Mereka senang yang raw, betul nggak? Iya. Why? Mereka menuntut kejujuran. Iya. Itu artinya kualitas yang bagus sekali. Tinggal kita tunjukkan aja. Coba cari deh. Malah mereka lebih menghargai story-nya gitu ya. Dan bisa jadi mereka nggak memahami bahwa memilih pemimpin itu sepenting itu untuk hidup mereka. Nggak paham. Ini urusan bokap nyokap gue. Nggak ada hubungannya sama gue. Nggak paham. Belum paham. Nggak soal paham itu. kalau bayar pajak soalnya belum pernah belum pernah ngerasain tuh. Dan mereka tidak paham bahwa atas setiap keputusan yang mereka lakukan secara individu itu punya dampak. Iya. Nah, tugasmu kan sebagai yang tuaan termasuk di channel ini untuk menyampaikan kabar itu bahwa tidak ada yang tidak penting atas pilihan-pilihan yang kau tonton. Iya benar juga memang itu bukannya. Jadi semua kan adalah pilihan. Maksudnya Mas Rene mau saya ajak ngobrol di sini itu pilihan juga. Gitu kan. Ibaratnya lagi jalan di depan jalan lewat kanan lewat kiri itu pilihan. Semuanya pilihan dan semuanya ada impact-nya. Jadi ibaratnya ini relate juga sih sebenarnya seperti penggambaran kita kalau memilih pemimpin itu akan jadi kita bisa punya pahala jariah atau bisa punya dosa jariah contohnya kayak gitu kan. Betul. Anak-anak sekarang mungkin banyak yang belum tadi Mas Rene bilang belum terlalu paham impact-nya akan seperti apa bahwa impactful banget gitu kan. Saya pernah dengar juga dari seorang ustadz kalau kita memilih pemimpin yang kemudian pemimpin itu korup, kita dapat pahala dosa jariahnya dari memudahkan dia untuk berkorup. Catatannya kita tahu dia itu korup. Iya, dengan dan kita kalau kita milih sudah dia. tahu, Yes. kemudian kita sudah tahu, kemudian kita tetap Memilih dia. menurut dia, maka kita akan punya dosa itu. Gitu. Kecuali kalau kita nggak tahu, tiba-tiba pada perjalanan dia Korup. berubah arah, nah itu kita berlepas dari itu. Atau juga mungkin kita tahu bahwa mungkin dia Ini kau lagi nggak ngomong pengalaman pribadi kan, Ri? ada sedikit. Ada, oke. Itu kayaknya keringetan. Kamu di dalam tekanan atau gimana sih selama ini? Tenang, Ri, tenang. Sakitnya di situ. Sakit di sini, ya gitu. Siap. Jadi maksudnya gini, dengan pengalaman hidup kita nih, kita mencoba untuk mengajak teman-teman semua itu lebih melihat diri kita juga, atau juga mungkin bagaimana caranya kita tuh nggak tertutup hijab-hijab yang menutupi ini dan lebih clear dalam menentukan nanti kira-kira bagaimana sih pola atau juga mungkin kayak guidebook seperti ini akhirnya ini sesuai dengan pattern pola beliaulah yang maksudnya akan jadi pilihan saya gitu. Teman-teman saya nggak ngebawa ke salah satu ya, tapi ini kita bawakan polanya kira-kira seperti apa. Kalau ditanya, Ri, yang paling penting nomor satu, perbanyak dulu bersyukur. Perbanyak dulu bersyukur. Karena kalau isinya itu dari marah, isinya itu dari sesal, isinya itu dari takut, fondasinya itu nggak tepat. Kita perbanyak dulu bersyukur. Bersyukur itu dari kata dasar syakaro. Syakaro itu bahasa Arab yang kalau digambarkan keadaan di mana saat musim yang sulit, paceklik, air susah, rumput yang hijau nggak ada, yang ada rumput cuma warnanya coklat. Rumput coklat diberikan ke kambing, kambing memberikan susu banyak. Itu syakaro. Jadi syakaro itu diberi sedikit, memberi banyak. So, tugas kita saat ini, sebelum kita bicara soal siapa yang harus dipilih, perbanyak dulu bersyukur. Karena dengan perbanyak bersyukur itu, kita akan lebih jernih. Kita akan melihat bukan what's in it for me. Gue dapat apa lagi? Gue bisa dapat apa lagi? Tapi jauh lebih luas dari itu. Gue kasih ilustrasi gini deh. Kalau yang lo pikir tuh cuma diri lo. Ini diri lo. Pada saat lo ngangkat, yang keangkat siapa, Ri? Diri lo doang. Cuman lo mikir diri lo doang. Tapi kalau gue sekarang taruh di sini, yang lo pikirin keluarga. Tatakan ini keluarga. Lo ada di atas keluarga. Kalau lo mikirin keluarga, dan keluarga itu terangkat, lo ikut terangkat nggak, Ri? Iya.
Kalau yang lo pikirin itu sekarang lebih luas lagi ya. Yang lo pikirin itu adalah perusahaan seperti dirimu, ya tim, ya kan. Maka pada saat lo mikirin tim, keluarga lo terangkat nggak? Terangkat juga. Lo terangkat nggak? Iya. Semua terangkat. Sekarang bayangkan, yang kita pikirin itu negara-negara itu meja ini. Kalau meja ini terangkat, Semuanya terangkat nggak? So, jadi nomor satu, dengan kita bersyukur, kita nggak cuma mikirin gelas ini. Problem kita sekarang mikirnya gini, transaksional. Gue milih dia, gue dapat apa? Makanya itu kan sindrom para buzzer. Ya nggak? Gue udah milih, gue udah dibayar, terus habis itu apa lagi? Mereka merasa selalu gue kurang. Yeah. Sementara kalau pemilih yang waras, maaf menggunakan bahasa itu, yang dipikirkan adalah bangsa, yang dipikirkan adalah umat. Yeah. Karena dengan begitu keputusan kita akan jauh lebih waras. Benar-benar. Paham ya? Iya, nah. Jadi bersyukur itu membuat kita jadi lebih punya fokus yang baik, bukan cuma kepada diri sendiri, tapi kepada kebaikan yang lebih besar. Nah, berikutnya apa? Iya, lakukan kajian, perdalam pemahaman tentang kandidat-kandidat yang ada. Jangan-jangan selama ini yang saya kenal itu cuman yang ingin ditampakkan ke saya. Paham ya? Kan kalau kita cuman pengen ngelihat orang ya ganteng, cantik tuh kan cuman di layar doang. Yeah. Tapi kalau kemudian kita duduk sama dia, nyambung nggak? Iya, benar-benar. Malah lu akhirnya nanti dikadalin sama dia. Iya, paham ya? Atau ternyata bengis banget. Iya kan? Nah, itu tidak akan bisa diketahui kalau kita nggak mendalami. Dan mendalami itu bagian dari tugas memilih. Kan informasinya mudah ada. Tapi mau nggak cari informasi itu? Terakhir, last but not least, minta pertolongan Allah. Karena pada saat memilih, kita sebenarnya sedang menjadi instrumen dari Sang Pencipta, dari Allah, ya, untuk menjadikan apapun yang ditakdirkannya di dunia ini. Dan semoga itu adalah takdir kebaikan. Dan takdir yang akan mengantar kita pada kehidupan sejati yang jauh lebih baik nanti. Jadi legowo, nggak ada. Kita nggak dikendalikan oleh jagoan gue menang atau jagoan gue kalah. Nggak seperti itu lagi. Itu jauh lebih asik. Itu aja. Iya. Jadi ibaratnya ketika takdir kebaikan yang ditentukan sama Allah nih misalnya akan siapa gitu ya misalnya, dan kita tuh berada di dalamnya di takdir kebaikan itu menjadi bagian dari sejarah itu gitu. Betul. Walaupun mungkin belum kebaikan misalnya mungkin Mas Rene, kita berada di tempat yang kebaikan kan gitu kan. Lagian kan gini, gue sih pengalaman dari hidup gue ya, Ri, ya. Begitu banyak hal gue pikir tuh baik, bagus, keren. Nggak taunya buruk. Allah tunjukkan belakangan itu buruk. Dan sebaliknya, begitu banyak hal gue pikir tuh jelek, hancur, buruk. Nggak taunya malah baik. Jadi jangan mendahului baik buruk yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi keridoan kita menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Termasuk dimanapun kita saat ini. Walaupun itu mungkin nggak mudah ya. Iya. Mudah nggak? Mungkin ya enggak, mungkin justru disitulah mungkin gamenya gitu. Di situ challenge-nya gitu kan. Ibaratnya kita ditaruh di situ, ada role play yang mesti kita jalanin kan gitu ibaratnya di situ. Dan emang menarik ya kalau kita udah merasa bahwa kita cuma ngejalanin role play kita aja. Entah hasilnya Allah yang punya kan gitu kan. Yang penting udah terbaik dan nggak salah menentukan keberpihakan ada di mana gitu. Tadi Mas Rene bilang dulu yang saya anggap jelek jatuhnya bagus gitu. Dulu soalnya termasuk saya tuh suka nyinyirin orang ngaji dulu tuh. Orang kalau ngaji tuh ibaratnya saya ajak debat gitu kan dulu. Ngapain buang waktu? Wow, iya kan gitu kan. Sama. Orang pakai hijabnya gue bilang penguin. Tuh kan sama juga kan. Orang nutup jalan lagi ada acara gitu kan. Terus kemudian ada lagi apa ibaratnya kayak lagi enak-enak syuting di break sholat gitu kan. Dulu kan elah, lebay banget gitu. Lebay banget pikirnya kan gitu. Tapi sekarang pas tahu, ya Allah, alhamdulillah Allah sudah lembutkan hatinya Ari, dan terus lembutkan hati kita. Amin. Karena gini, gue justru pengen tanya sih, Ri. Sebagai gue ngelihat diri lo tuh sebagai respect banget, lo punya kompas yang jelas. Jadi sebenarnya gini, keberpihakan Ari itu predictable banget buat gue ya ngelihatnya ya. Ya orang bilang juga gitu. Yes, dan itu baik.
Tapi gue juga menyadari pilihan ini bisa jadi nggak semudah yang gue lihat, nggak semudah yang orang-orang lihat. Ari sendiri gimana? Saat ya maksudnya gini, kita tahu kita sama-sama tahu kiprahnya Ari sebelum-sebelumnya, terus keterlibatan Ari gitu. Gimana sih dalam seni memilih pemimpin? Kalau pandangan saya nih, jujur aja Coach, ya, bahwa di Indonesia ini sebenarnya kalau boleh bilang belum dewasa dalam mengutarakan suatu pilihan. Belum dewasa dalam mengutarakan satu pilihan. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya saya tuh kan misalnya gini, berbeda pilihan aja orang itu bisa berantem. Iya. Gitu ya. Beda pilihan itu orang bisa berantem, orang bisa kemudian menghujat gitu ya. Kayak dulu saya ada satu sosok yang saya pilih waktu itu ya. Wah, kita dikatain kadrun waktu itu. Dulu ada julukan lah gitu. Maksudnya, ngapain sih pakai begitu banget? Ini kan sama-sama orang Indonesia loh gitu. Dan di sisi lain gitu ya, tergambar juga sebenarnya di kondisi sebenarnya di level yang lebih tinggi gitu. Bahwa seolah-olah yang berbeda pilihan itu adalah nggak enak juga ngomong ya Mas sebenarnya. Jadi kalau misalnya jadi ibaratnya gini. Tapi boleh dimudahkan gini kali, ada tekanan yang Ari rasakan. Pasti. Dan ternyata berada di posisi ketika dulu mengutarakan sebuah pilihan kita gitu. Pada saat mungkin kondisinya mungkin lebih minoritas lah di situ daripada yang tren misalnya. Tapi saya memutuskan untuk itu dan mengutarakannya. Contoh begini deh Mas. Misalnya saya waktu mulai ngaji, saya tunjukin keberpihakan saya misalnya, ngaji gitu ya. Itu banyak kan yang di mempermasalahkan. dunia entertainment belum atau di lingkungan saya itu nggak belum terima dan misalnya ada yang proses ini silent, ada yang proses ini saya ibaratnya sekalian aja gitu. Misalnya gini, dulu saya sering MC klien-klien saya yang gimana-gimana gitu ya, misalnya Gimana? yang gimana-gimana gitu. Gimana? Gimana nggak bisa disebutin di sini gitu. Oke. Gitu. Gimana-gimananya tuh kayak misalnya kalau secara finansial kan udah ambil finansialnya syariah. Contoh begitu ya. Nah, dulu klien saya banyak yang bukan gitu kan. Ketika begitu dengan saya lebih outspoken itu terfilter sendiri tanpa harus saya kemudian Alhamdulillah ngelakuin itu dan justru malah yang marketnya sama misalnya itu justru malah datang. Jadi ibaratnya rezekinya memang kemudian dipilihkan ketika kita secara bold. bagus dong. Ya menurut saya bagus. Ketika kita secara bold kemudian memutuskan untuk itu dan kemudian rezekinya ada di situ. Rezekinya pun datang sendiri gitu kan. Betul. Yang dulunya dari sektor itu misalnya abu-abu tetap kita jalanin lagi aduh sebenarnya kerjaan ini saya nggak terlalu dalam hati, nggak terlalu suka. Akhirnya nggak usah saya nolak, udah terpilah sendiri gitu Mas secara mudah. Gitu. Tapi di lingkungan pun begitu. Di lingkungan tuh judgement-nya tuh kayak sombong banget sih si Ari ini. Bukan sombong lagi ya, macem-macem lah gitu ya. Ada yang bilang radikal lah, apa segala macam kayak gitu. Misalnya kan pandangan itu gitu. Dan pandangan itu pun terreflek ketika saya kemudian memilih ketika pemilu saat itu gitu. Kan gitu. Waktu itu kan yang Ari pilih kalah. Ya kan? Konsekuensinya apa sih, pengen denger? Ya, panjang sih sebenarnya tuh. Banyak hal. Teman-teman juga mungkin udah banyak yang tahu juga gitu ya. Pokoknya banyak hal lah yang kemudian ya ada beberapa fitnah-fitnah yang masuk ke diri saya segala macam gitu kan. Dan saya harap yang saya pilih itu membantu waktu itu kan. Ya waktu itu enggak gitu ya. Jadi ibaratnya framing itu yang ada pokoknya satu kelompok ya waktu itu ya, ibaratnya kayak semacam buzzer gitu ya ibaratnya yang kemudian menyerang lingkungan kita gitu, termasuk para ustadz gitu kan. Mungkin penggambaran ini bisa cukup jelas dimaknai ya, ibaratnya bahwa ujungnya sih sebenarnya kalau saya sebagai seorang muslim pengennya memudahkan ibadah gitu, memudahkan kita mengenal Allah gitu. Nggak ada narasi-narasi atau komunikasi-komunikasi yang agak sedikit miring gitu ibaratnya, yang kemudian dibebaskan untuk berada gitu ibaratnya. Gue cuma ngelihatnya tuh gini,
kita kan membahasakannya gimana ya, Ri? Insya Allah kita tahu yang benar itu seperti apa. Dan bahwa mempersekusi orang itu tidak benar. Dan kerap kita merasa ada di posisi yang dipersekusi. Ya. Tapi ngebayang nggak sih, Ri? Kepelikan yang dirasakan oleh mereka yang mempersekusi. Aneh ya bahasanya. Justru Jadi kita memposisikan mindset kita berada di posisi yang berbeda. Kita tuh ngeliatnya gini, kalau gue tuh ngeliatnya selalu begini kan, selalu kerap banyak orang yang ngomong kita tuh dibuat tekanan, ya kan? Kita tuh susah banget, ditekannya luar biasa, ini seperti itu, sering sekali gue dengar. Dan biasanya gue juga cuma jawab, bayangkan tekanan yang mereka rasakan sehingga mereka merasa perlu menekan kita seperti itu. Paham nggak? Paham nggak, Ri? That's good point. Ya, jadi sehingga mereka merasa saya harus tidak melihat lagi Ari sebagai manusia, saya melihat Ari sebagai musuh. Untuk bisa menekan gue ya, Ri, ya, untuk bisa tega sama orang neken seperti itu, gue nggak bisa melihat lagi orang itu sebagai orang. Gue bahkan nggak bisa melihat orang itu sebagai lawan. Gue hanya bisa melihat orang itu sebagai musuh, lebih rendah bahkan dari manusia, sehingga orang-orang kayak Netanyahu dan kawanannya itu kan mengungkapkan orang ini bukan manusia. Kenapa? Kalau mereka masih melihat sebagai manusia, bisa nggak, Ri, mereka memerintahkan untuk ngebom? Iya. Udah dehumanizing berarti ya? Dehumanizing itu dari sudut pandang kita. Tapi itu defense mekanismenya mereka untuk bisa tega. Karena kalau enggak, tekanan nuraninya itu sedemikian hebat, Ri. Jadi harus dimatikan tekanan itu. Aku cuma pengen ngomong gini, Ri. Gue bersaksi insya Allah orang baik. Lo berusaha berdiri di kebenaran. Amin. Gue cuma ingin menyampaikan atas setiap tekanan yang Ari rasakan. Coba berempati sama yang menekan Ari. Karena artinya mereka itu sedang mematikan nuraninya sedemikian rupa. Untuk bisa melakukan itu. Untuk tidak melihat dirimu lagi sebagai manusia. Dan semoga Allah bimbing kita tidak melakukan itu pada orang lain. Walaupun kita pada posisi suatu saat bisa menekan mungkin. Karena pertanggungjawabannya berat, Ri. Iya. Lebih baik ditekan, lebih baik ada pada posisi yang dihabisi. Karena insya Allah ringan. Adjustment-nya lebih ringan ya. Yang jauh lebih berat itu adalah saat kita tidak menyadari tekanan yang kita rasakan. Karena kita secara sadar mematikan nurani itu. Justru pada saat kita merasakan ditekan itu Baik. nikmatnya. Iya. Kabar baik. Kau lagi dibersihkan, Interesting. kau lagi dilembutkan. Kan kusut banget, Ri. Iya. Tapi sekarang saya cuma kasih pengandaian di antara kekusutan yang kita rasakan berhadapan dengan siapapun. Kita masih bisa pulang ke rumah dengan insya Allah keyakinan bahwa nggak akan ada yang ngeroket rumah kita, betul nggak? Iya, benar. Nggak akan ada orang yang bawa tanknya melintas di depan rumah kita, betul nggak? Nggak ada yang ngambil anak laki-laki kita untuk dikatakan kau nggak boleh punya anak laki. Negara berhak ngambil anak ini. Betul nggak? Bener ya. Kita tidur besoknya belum tentu bangun gitu kan. Karena rumahnya udah habis gitu kan. Jadi bersyukur, Rik, bahwa kau merasakan itu. Karena sedikit sekali orang yang mengizinkan dirinya merasakan itu. Dan kau termasuk orang-orang yang mengizinkan. Karena gini, mudah kan untuk Ari, gue yakin pasti banyak tawaran yang datang. Udah lari. Daripada lo rempong, gabung aja sini, gue beresin semuanya. Iya, benar. Betul nggak? Bener banget. Ada satu hal yang membuat Ari bilang ini. Kalau dia ngomong gitu, bisa jadi selama ini yang bikin hidup gue susah dia juga. Mungkin ya? Bener nggak? Bener nggak? Nggak enak ngomongin itu, ada orang yang nonton lagi. Iya. Sehingga Ari memutuskan, mungkin iya, mungkin enggak. Mau end your pain nggak? Tapi gitu kan? nggak apa-apa deh, lebih baik gue endure. Gue coba bertahan dengan kesusahan ini. Karena gue tahu,
selama niat gue beres, cara gue mungkin nggak cerdas-cerdas amat, tapi Allah akan cari keselamatan. Kalaupun tidak sepenuhnya di dunia ini, di kehidupan sejati kelak. Jadi menurut gue, lo termasuk orang-orang yang baik, yang diamankan. Ini yang Mas Rene bilang ini memang kejadian masalahnya. Gitu ya? Kok bisa Kita belum tahu? ngobrol Kok ya bisa tahu sebelumnya. ya? Kita belum ngobrol ya? Memang jadi gini, memang ada satu hal yang ada kesulitan yang bisa dibilang semi permanen problem sih sebenarnya. Di satu sisi ya gitu. Kemudian lu mau nggak menyelesaikan masalah lu itu dengan cara begini. Jadi kayak shortcut gitu. Saya pernah ditawarin satu shortcut yang Tapi ini kenapa? akan kemudian menyelesaikan semua masalah. Kenapa lo nggak ambil? Kita mau ngambil jalan aman di sisi lain gitu. Maksudnya di jalan, maksudnya gini, kalau di keyakinan saya, ibaratnya kan kita... Keyakinan kita beda. Oh, beda ya? Maksudnya takut ada nonton beda keyakinan gitu. Ibaratnya kayak, saya lebih milih yang aman di sisi Allah. Ibaratnya gitu. Walaupun susah. Maksudnya walaupun lebih sulit. Bukan berarti susah ya. Mungkin gamenya lebih berat aja gitu. Paham. Tapi bisa kok gitu. Soalnya sejauh ini bisa jalan juga gitu. Paham. Walaupun nggak seperti jalan tol. Paham. Tapi kita justru kalau saya ngerasa ya sama temen-temen gitu, kita menikmati proses itu. Gitu. Karena problemnya kan jalan tolnya jangan-jangan mengarahkan ke tempat yang celaka. Ah, itu dia. Betul nggak? Kota namanya celaka. Sementara yang kita kehendaki emang jalan tol, tapi jalan tol yang kota namanya selamat gitu kan. Pernah ada pandangan lain bahwa mungkin bersiasa aja, Ri. Gitu. Jalan Itu juga boleh. ke situ, tapi juga ke sana gitu. Ya either way kita nggak penyalain juga yang punya pilihan ke sana juga. Tapi Itu ya, boleh. Dan kita kan nggak punya kapasitas untuk membuka tabir dada seseorang, terus untuk melihat oh dia seperti apa, jadi prasangka baik aja. Dan tentunya gue bicara di sini bukan menjahatkan semua orang yang menekan lo, karena pasti punya alasan. Alasan gue tadi bicara dalam konteks yang sangat ekstrim. Untuk seseorang bisa tega dalam bentuk apapun menekan orang lain, itu ada langkah sistematis yang dia harus lakukan untuk menekan nuraninya. Dan itu berat, Ri. Hidup yang dijalankan dalam konteks seperti itu berat. Gue berinteraksi dengan beberapa orang yang terlatih untuk tidak memanusiakan manusia, hidupnya berat. Jadi gue kasih tahu ke lo, lebih enak dalam posisi seperti ini. Yang ditekan, bukan yang menekan. Dan apabila kita pada posisi untuk menekan, semoga kita nggak ambil pilihan itu. Oh iya, benar juga ya. Jadi ada kebuka nih salah satu folder di kepala ya, satu data baru. Bagaimana cara kita memandang dari angle yang berbeda. Emang mirip juga dengan doa-doa dalam Islam ya, ibaratnya kalau kita punya masalah kita suruh merubah angle posisi kita gitu ya. Bahwa masalah itu sebenarnya di Allah aja kan. Misalnya kayak ada yang meninggal, inillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kayak diserahin angle-nya bukan di lu kok. Punya Allah kok gitu kan ibaratnya. Terus apapun kita doa-doa masalah pas dibaca artinya, ternyata kita suruh naruh angle kita. Dan jangan lupa doakan yang terbaik, Ri. Bukankah di antara doa Rasulullah itu, di antara dua Umar ini, Masya Allah, berpihak pada saya. Iya. Itu Rasulullah SAW, betul ya? Jadi, ya kita nggak tahu pintu hidayah orang ya. Siapa tahu dengan menyimak ini, Umar-Umar yang ada di sana akan terketuk hatinya. Karena kita nggak tahu loh. Nggak tahu. Sekarang karena pada saat dia terketuk, kan lo kan model orang yang dulu juga, gue juga ngerti lah, gitu kan. Kalau ada lambang-lambang agama ini kayak gimana sih lo dulu dibandingkan dengan sekarang? paling depan saya nih ngajakin. Gini kan? Iya kan? Kayak siang dan malam. Pada saat teranglah hatimu, dan pertahankan terang itu, karena itu jauh lebih sulit. Dulu gimana? Saya paling depan tuh kalau komplain mengenai agama tuh. Paling depan kayak ibaratnya paling liberal dulu. Jadi bisa jadi kau akibat dari doa-doa yang diucapkan oleh orang-orang yang mungkin Allah. secara tidak sadar kau tekan. Astagfirullah. Benar nggak sih, Rik? Ini lebih baper daripada denger tadi kayaknya. Kita loh kan saya bilang dari awal ketampar kita tuh. Kita bakal ketampar-tampar ya, benar juga ya. Siapa tahu ya.
saya pada kezaliman sama orang lain yang kemudian Dia malah mendoakan. malah doaan dapat beridah ini anaknya. Gitu misalnya gitu. Walaupun mungkin dia mengucap doanya dengan Sambil giginya kesel. itu tetap ya Allah, semoga dia menjadikannya gitu. Betul. orang Ada di nyebelin barisan ini ya Allah. Nah, kita makanya itu indahnya dakwah. Ada yang ambil posisi seperti Ari, ada yang ambil posisi bersiasat tadi. Karena dakwah itu kan esensinya kata dasarnya udu'u. Ya kan? Udu'u itu kan artinya to invite, mengundang. Iya. Kita mengundang orang yang kita suka atau kita nggak suka. Ya. Suka dong. Artinya apa ya? Kita harus belajar menyukai semua orang dan itu PR. Karena tidak semua orang Sulit. tidak semudah itu menyukai orang-orang tertentu. Ya. Betul ya? Tapi kita diajarkan untuk menyukainya supaya itu terbaca dalam bahasa kita, dalam diksi kita. Gimana? Benar juga masuk akal sih Mas Reda. Jadi sesuatu yang kita nggak suka itu kita mesti cari tahu kenapa nggak sukanya. Benar juga. Kita tabayun dulu nih, kita nggak suka kenapa. Dan bukan sekedar tabayun, mungkin kita harus melatih untuk menyukai dia dengan semua kegemesan yang kita rasakan dan bahkan mengucap doa dalam dia nggak tahu. Itu kan doa yang tulus kan. Kita kan nggak ngomong ke orang gue doain lo ya. Kita nggak gitu. Kan marah, marah dalam ekspresi doa gitu kan. Tapi kan kita dalam kepenatan kita, kok tega banget sih ini orang ya Allah, gitu kan. Aduh, doa. Itu kan paling didengar oleh Allah. Iya, Masya Allah. Dan semua kebaikan yang dilakukan setelah itu, kebaikannya Ari. Masya Allah. Tanpa mengurangi sedikit pun dari kebaikan dia. Jadi, gue sih percaya banget dakwah kasih sayang. Dakwah yang Lembut ya? Lembut aja. Ini menarik nih apa yang dikatakan Coach Rena ya. Jadi ibaratnya kayak ibunya Sudais ya. Masya Allah. Ibunya Sudais marah banget sama nih anak. Kita jadi imam haram loh. Jadi menjadi imam masjid haram gara-gara ibunya lagi. Gue salah satu adegan yang gue minta diputer, insya Allah nanti di Jannah gitu. Masa kecil sudah ya, saya sudah. Makanan dikasih pasir sama anak. Padahal baru tuh jadi imam haram. Jadi beneran ternyata ya. Di saat-saat orang ada Dan itu- pressure. Dan dipikir mudah buat ibunya. Enggak, karena yang termudah adalah maki-maki. Yang termudah adalah bilang, dasar. Tapi dia milih. Tapi lihat ya, setiap tangan yang kita tunjuk ke orang, ada yang 3 yang kesini kan jarinya kan. Gitu. Nah, Mas Rene, setelah surfing secara kolbu ya barusan, bagaimana ibaratnya kayak semacam kita bisa berada pada angle-angle yang berbeda yang kadang-kadang kita pikir buruk nggak seburuk yang kita pikir atau sebaliknya gitu ya. Guide me atau juga teman-teman nih. Terkait bagaimana caranya kita secara transparan atau nggak ada hijab menentukan kira-kira siapa sih yang paling pantas untuk kita pilih dengan kriteria aja gitu ibaratnya secara pribadi biar kita kayak semacam buku ini gitu ada satu pola atau ada satu rumusan ya nanti yang cocok menurut mereka yang mana mungkin masing-masing jawabannya tapi ibaratnya apa sih bagaimana sih cara kita forensik diri kita nih ibaratnya Litmus testnya gitu ya. Jadi benar. nomor 1 scan dulu. Apakah saya sudah bersyukur? Apakah saya bisa lebih bersyukur? Itu dulu. Sebelum milih nih. Kalau masih belum, bersyukur dulu. Masih ada waktu sampai tanggal 14 Februari. Bersyukur. Jadi isinya jangan gara-gara postingan itu, gara-gara dia ngomong ini. Karena bisa jadi sepenggal omongan itu tidak merepresentasikan totalitas dia. Kita kan juga nggak mau dijudge atas satu kalimat kita, betul kan? Atas bahkan satu perbuatan kita, satu keputusan kita. Nggak mau kan? Jangan melakukan itu. Jadi nomor 1, scan dulu. Bisa nggak saya lebih bersyukur? Ya Allah, kau sudah berikan aku, kau sudah lahirkan aku, ya Allah, di tanah yang subur ini. Tanah yang memang banyak masalah, tapi yang sudah memberikan aku juga begitu banyak hal. Gue masih bisa tumbuh sehat, gue masih bisa melakukan apapun yang gue mau, bahkan terkadang itu di luar ridhomu, ya Allah, aku tetap lakukan itu. Ya kan? Nomor 1 itu. Nomor 2, mohon sama Allah. Benar-benar mohon. Untuk jari-jari ini, pikiran ini dijernihkan untuk melihat apa yang Allah kehendaki untuk dia lihat. Dan minta agar kita menjadi instrumen dia dalam memilih.
Itu dan terakhir, kalau kau memang sudah punya keyakinan atas calon, suarakan. Bukan kan gini, yang paling gampang itu kenapa kau menyuarakan karena dibayar. Tapi dibayar itu kan abis itu lo pakai uangnya berapa sejuta? Mungkin 1 miliar kalau lo yang influencer besar, kan teman lo influencer semua mungkin 10 miliar, ya kan sehingga merasa berhutang budi. Tapi uang sebesar apapun kalau dibelanjakan habis kan, Ri? Ya. Apakah itu punya nilai ibadah atau tidak kan? Nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita pilih itu atas dasar penetapan keyakinan niat yang benar untuk Allah, semua kebaikan yang terjadi karena kepemimpinan orang itu, kita pun diperhitungkan. Excited kan? Ya. Tapi kalau kita dengan seperti itu, orang itu melakukan kesalahan, kita nggak diikutkan. Ya. Kenapa? Karena kita memilih atas dasar dia adalah pilihan terbaik untuk bangsa ini. Gitu, dan suarakan. Gitu. Itu jauh lebih baik ketimbang kita kemudian ya menimang-nimang rasa takut kita. Ya. Gini, dibilang bego, dibilang jelek, dibilang tolol, pagi hari orang bisa ngomong gitu, siang dia bisa biasa aja, sore dia bisa muji-muji kita. Betul nggak sih? Bisa. Kayak gitu kan hidup kita. Ya. Itu ya manusia. Kalau kita menempatkan harapan sama manusia, iya siap-siap kecewa aja. Termasuk dalam memilih pemimpin. Kan kita nggak milih malaikat. Ya. Di antara kandidat yang ada kan bukan malaikat. Tidak ada satupun di antara mereka yang malaikat. Tapi tugas kita memilih yang mudaratnya paling rendah. Iya. Itu aja. Benar juga. Karena pasti di antara semuanya nggak ada yang nggak ada celah. Pasti ada celah. Pasti. Kalau dicari, pasti ketemu. Tapi apakah hidup kita ini mencari pembenaran atau cari kebenaran? Larikan aja ke diri kita sendiri. Mau nggak kita diperlakukan seperti itu? Pemimpin-pemimpin itu juga punya hak. Mereka bisa mengklaim atas kita. Bisa. Menarik juga apa yang dikatakan Mas Rene ini. Berarti kayak mungkin ada juga orang yang kemudian tiba-tiba berubah pilihan atau mungkin cuma gara-gara satu postingan misalnya, gitu kan? Cuma berubah pilihan. Ada salah satu postingan yang bikin orang itu jadi milih atau jadi nggak milih, kan begitu. Nah, jangan sampai gara-gara satunya itu adalah menentukan secara holistik pikiran kamu dari satu postingan. Berarti jago banget ini marketing ininya nih. Berarti orang sampai berubah. Tapi kita apa yang Mas Reni bilang berarti tadi bahwa jangan sampai pilihan kita ditentukan oleh orang berarti. Betul. Postingan itu berarti kan Tidak bisa tidak pilihan kita dipengaruhi. Dipengaruhi ya. Tapi bukan ditentukan oleh berapa uang yang kita terima. Bukan ditentukan oleh betapa bencinya kita sama dia. Ya, atau ditentukan betapa cintanya kita secara buta sama dia. Tapi karena cinta kita pada Allah. Iya. Dan kita menjalankan peran di dunia ini sebagai instrumennya. Nah, itu akan lebih mudah. Karena kan gini, gue pengen kawan-kawan membayangkan adegan ini ya. Di mana nanti lo bisa ngebayang arena nggak nih? Tahu arena ya? Yang nonton tuh ribuan. Terus ada bangku yang besar. Di tengah bangku itu lo. Bayangin itu. Di tengah bangku itu lo. Dan lo ditanya. Tahun 2024. Ini mungkin udah tahun 2000, nggak tahu berapa gitu ya. Atau udah nggak ada hitungannya. Tapi akan ditanya. Kenapa kau pilih itu? Dan lo nggak bisa bohong lagi di situ. Nggak bisa bohong ya karena kan aku bertransaksi. Itu cuma muamalah, nggak cukup, nggak bisa. Nggak cukup menyelamatkan lo. Makanya kenapa kok kalau gue bertemu para guru-guru kita, mereka tuh sangat rempong menentukan pilihannya. Kenapa? Karena mereka ngebayangin bukan abis 2024 dapat apa. Mereka ngebayangin kalau dihadirkan di sidang itu, lo mau jawab apa? Nah kalau guru-guru kita aja mikir kayak gitu, ya mulailah kita mikir kayak gitu juga lah. Iya. Konsekuensi dunia maringan. Paling resiko terbesar cuma mati doang ya. Sisanya ibaratnya kan tergantung kita semua. Wah, ini sebenarnya banyak hal menarik yang bisa diomongin di off cam saya saudara Mas Rene ya ibaratnya kayak jujur ke Mas Rene. Maksudnya untuk kontestasi seperti ini gitu ya. Adanya penawaran pasti ada. Ya orang dengan influence seperti lo pasti banyak yang merasa diuntungkan dengan hadirmu.
nggak besar-besar amat sih saya sebenarnya kalau secara pribadi. Jadi ibaratnya Ada yang lebih besar? apa? Misalnya siapa? Banyak Nggak yang bisa. besar apa. Jadi gini, rasa kecukupan dalam mendapatkan apa yang udah punya, semua alhamdulillah, yang membuat kita tuh secara pribadi ya, maksudnya membuat kita menerima gitu ya, menerima dari apa yang udah kita punya gitu ya. Misalnya kita ngerasa belum cukup, pasti tawaran itu akan kita terima. Misalnya gini, kita ada suatu penawaran yang sebenarnya kalau kita terima pun nggak menyalahkan nggak harmless untuk orang lain gitu. Cuma apa yang keluar dari sinilah yang kemudian akan menjadi masalah buat saya gitu kan, ketika kemudian penentuan itu bukan berdasarkan apa yang sebenarnya saya rasain gitu. Nah, ketika ditawarkan hal itu, alhamdulillah masih punya kemandirian untuk kemudian bisa secara halus untuk nggak mengambil itu, dikarenakan saya kepengen punya pilihan saya sendiri, gitu. Dan pilihannya kepengen nggak mau dipengaruhi orang, karena hal ini kepengen saya renungi sendiri, kemudian saya udah ya Allah ini pilihan saya. Dan ini nggak ada pengaruh siapa-siapa. Nanti yang bertanggung jawab saya sendiri, kan kayak gitu. Dan hal ini juga mungkin saya rasa juga mungkin teman-teman juga bisa pilihan itu bisa diresapin sendiri gitu ya. Bukan karena mungkin kita pilih karena idola kita milih dia, gitu. Atau juga mungkin karena banyak yang mempromokan misalnya, gitu. Atau banyak masanya atau gimana gitu. Itu menurut saya itu semua tuh sama-sama kayak saya gitu, orang semua. Gitu kan, bukan berarti gara-gara idola saya pilih dia maka saya pilih ya gitu. Gara-gara banyak mungkin yang promokan dia gitu, atau banyak artis yang pilih dia tuh dia lah yang paling bagus, yang paling benar. Belum tentu juga, karena saya udah sering berada di posisi yang unpopular gitu. Jadi it's okay itu pilih sesuatu yang berbeda menurut saya rasa gitu, dan ngerasa ini yang mungkin pendewasaan untuk teman-teman semua gitu. Ketika berbeda pilihan, bukan berarti teman itu jadi beda negara gitu. Bukan jadi... Karena lawan, bukan musuh. Itu yang kadang-kadang orang suka salah. Kan gini, celakanya adalah mempersamakan pendapat, mempersamakan opini, mempersamakan bahkan kerjaan dengan dirinya. Itu problemnya. Aku selalu membayangkannya itu kurang lebih kau adalah penemu handphone ini, kau yang bikin handphone ini. Terus orang-orang bilang, handphone lu jelek, busuk handphonenya. Kalau tuh handphone ditaruh di sini, setiap orang nunjuk itu dia akan ngelihatnya kemana? Ke saya kan. Padahal ditunjuk handphonenya kan. Tapi kalau ditaruhnya tuh di sini, handphone lu buruk, jelek, gak berguna. Gue mestinya seneng gak? Seneng. Kenapa? Karena ini ruang untuk gue bisa memperbaiki diri, memperbaiki karya gue. Hanya dengan menerima ungkapan itu secara genuine. Kenapa jelek? Ya message-nya lama banget. Gue bisa perbaiki. Tapi kalau udah ditaruh di sini, saya akan selalu menganggap apapun ketidaksetujuan orang sebagai serangan kepada saya pribadi. Dan itu menunjukkan ketidaksiapan dia sebenarnya. Apalagi kalau ini ada di calon pemimpin yang mudah marah, itu berbahaya sekali. Ya, yang gampang tersinggung, yang justru gampang mencemooh, ya kan? Itu sih. Mudah-mudahan kita Bismillah ya, kita selalu dibimbing untuk bisa menemukan, menjadi pelaku-pelaku orang menjadi pelaku keputusan-keputusannya di dunia ini yang memperoleh ridhonya, karena itu yang paling mahal. Dan kita ridho atas setiap keputusannya atas kita. Insya Allah luar biasa guys. Banyak sekali ini kata-kata daging yang keluar dari Mas Rene ya. Jadi jangan golput ya satu tentunya. Dan tangan kita ini menjadi salah satu penentu maslahatan banyak orang. Insya Allah. Termasuk diri sendiri juga. Yes. Dan kalau teman-teman mungkin ingin memilah dan memilih, tentunya juga semua calon ini kan udah memimpin, udah pernah memimpin guys ya kan. Tinggal lihat track record dari pilihan kepemimpinannya masing-masing.
dan bagaimana cara memimpin dinilai sendiri, kemudian itulah penggambaran yang akan terjadi di bangsa kita ke depannya. Insya Allah. Gitu, ketika hasilnya dia mimpin begini di skup yang lebih kecil, maka lebih besarnya akan sama seperti itu. Insya Allah. Nah, tinggal dipilih aja teman-teman semua secara hati nurani, diresapi kira-kira yang paling banyak. Ibaratnya jangan noise-nya jangan terlalu kebanyakan, gitu ya. Focus on the voice. Ya, fokus on the voice. Keren banget ya. Jadi the noise. ignore the noise, but focus on the voice. Lakukan hal ini malam-malam, ngobrol sama Allah doang, gitu ya. Atau mungkin apapun keyakinan teman-teman semuanya, obrolin itu, tanyain, ya, deep communication, gitu. Bahwa ini udah jadi pilihan yang memang udah guidance dari atas. Amin. Insya Allah. Bukan guidance dari rekening. Amin. Astagfirullah. Aduh, jasa kelahir. Thank you, Yari. Kayaknya bukan cuma sekarang doang kita akan ngobrol. Insya Allah kita ngobrol lagi dan Allah jaga dirimu. Senang banget bisa dari sini ketemu lagi. Masya Aduh, Allah. alhamdulillah. Dan jangan lupa Salam guys. Sanita ya. Oh, itu penting. Cari nih. Penting itu. Penulis tuh senang bukunya bukan cuma dibaca. Penulis senang bukunya dibeli. Jadi pastikan dibeli ya. Ya, benar-benar. Dan ini jika dari buku ini bisa merubah orang lain, ini Masya Allah akan menjadi pahala Izin jariah. Allah. Bismillah. Bismillah. Jadi lebih baik. Jadi lebih baik untuk orang tersebut. Terima Ya. kasih Mas Rene untuk Tabarakallah. bukunya, untuk ilmunya, untuk insight-nya, dan mudah-mudahan bisa jadi insight teman-teman semuanya bagaimana cara untuk memilih pemimpin. Amin, Allah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rene. Thank you, bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah.